Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Miss Putri. Dan kali ini saya akan memberikan materi tentang bimbingan konseling. Sharing kali ini saya akan memberikan tema yaitu tentang kepercayaan diri dan manfaatnya. Nah, menurut Spencer, percaya diri itu adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra diri. Nah, seringkali kamu nih yang sekarang lagi sekolah ya, pasti percaya diri kamu turun itu ketika kamu lagi disuruh sama guru untuk menjawab pertanyaan di depan kelas. Ya enggak? Atau mungkin ketika kamu sedang disuruh jadi pemimpin dalam sebuah kelompok kecil atau kelompok besar. Rasa percaya diri yang turun itu karena kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri. Tapi sebenarnya percaya diri itu punya manfaat banyak buat diri kamu. Yang pertama, berani tampil beda. Kalau kamu percaya sama diri kamu bahwa apa yang kamu tampilkan perbedaan yang menurut orang lain kamu beda dengan yang lain gitu ya. Berani tampil bedanya kamu itu adalah kepercayaan diri kamu. Misalnya ada nih ya orang yang dia lebih percaya bahwa ketika dia pakai kacamata, walaupun dia tidak minus, dia percaya bahwa saya cantik dengan pakai kacamata, walaupun dia tidak punya masalah dengan penglihatannya gitu ya. Ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang percaya jika dia bicara dengan bahasa-bahasa yang gaul menurut anak sekarang gitu ya, bukan sesuai dengan tata bahasanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kayak literally gue hari ini, atau dia bilang dia harus punya morning person padahal dia terlambat. Mungkin orang-orang yang dia punya bahasa dia sendiri, dia lebih pede dengan adanya tampil beda yang dia tonjolkan gitu. Itu menambah daya percaya dirinya dia bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan cara dia sendiri. And then yang nomor 2, berani menerima tantangan. Orang yang percaya dengan dirinya, setiap diberikan tantangan maka dia akan berkata bahwa saya siap, saya oke, saya mampu, saya bisa. Maka dia akan jalankan amanah-amanah tersebut dengan tanggung jawabnya dia dan rasa percaya diri yang dia punya. Yang ketiga adalah asertif, dia tegas. Ketika orang percaya dengan dirinya sendiri, maka dia akan tegas untuk mengambil keputusan yang buat dia atau buat orang lain dapat diambil dengan tegas gitu. Kayak contohnya dia ketika dia diamanahkan untuk menjadi ketua kelas, ketika dia percaya diri maka dia akan berkata oke, saya siap, tanpa ada alasan lain-lain yang membuat dia jadi down rasa percaya dirinya. Lalu ketika dia diamanahkan menjadi ketua kelas, maka dia akan tegas terhadap teman-temannya bahwa sekolah punya poin A, B, C, D, E, maka tolong jangan dilanggar gitu. Buat teman-teman yang sudah melanggar, maka dia akan tegas dengan temannya untuk memberitahu temannya dulu nih, hei kamu melanggar poin ini nih gitu. Setelah itu baru dia dengan percaya diri membawa temannya untuk menghadap ke gurunya. Bukan buat dihukum, tujuannya dia percaya dengan dirinya dia, tegas melakukan ketegasan itu bukan untuk menghukum orang yang lagi bandel ya, lantas kamu mengadukan dia sama gurunya, tidak. Bersikap tegas itu bukan untuk mengadu, tapi bersikap tegas itu untuk memberikan contoh kepada teman-temannya yang lain ketika dia melakukan kesalahan. Dia langsung memberikan penegasan bahwa kamu salah gitu. Maka ayo kita sama-sama bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat gitu.
Ini manfaat-manfaat percaya diri itu ada banyak ya. Hidup akan lebih sistematis, hidup kamu akan lebih teratur dengan kamu percaya. Karena ketika kamu percaya sama diri kamu, apa yang kamu lakukan itu sudah terkontrol, sudah terjadwal gitu, rapih, dan hingga kamu percaya bahwa apa yang sudah kamu jadwalkan, apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu itu adalah hal yang tepat, sehingga semua yang kamu jalani, hidup kamu itu adalah semuanya secara sistematis akan teratur gitu ya. Lalu menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh orang lain. Kalau bahasa kamu sekarang ini pasti baper loh gitu, ada apa-apa sedikit baper loh gitu ya. Tapi orang yang percaya diri itu sebenarnya dia bukan baper gitu, dia tidak baper, dia jadi tahan banting gitu ya. Jadi tahan dengan omongan orang bahwa apa yang dia lakukan salah sebenarnya gitu. Tapi orang yang percaya dengan dirinya dia gitu, ketika dia melakukan kesalahan maka dia akan bertanggung jawab, dan apa yang dia lakukan itu sudah menjadi prioritasnya dia, maka dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah. Sehingga ketika ada orang yang mencemooh cara dia memimpin atau cara dia mengambil sikap, ya dia akan, ya udahlah ya itu gue, bukan lo gitu. Ada lagi nih, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa ketika orang menanggapi dia dengan salah, terus ternyata dia percaya bahwa apa yang dia lakukan tidak salah gitu, maka dia bisa mengatasi keadaan itu gitu. Dia buktikan bahwa apa yang saya lakukan tidak salah gitu. Contoh, ketika ujian ya, kamu percaya diri dengan diri kamu sendiri, maka kamu akan belajar. Sebagai bentuk tanggung jawab kamu belajar. Ketika ujian berlangsung, maka kamu akan menyelesaikan semua tugas-tugas itu sendiri. Soal-soal itu sendiri kamu selesaikan. Artinya kamu percaya dengan diri kamu, gitu ya. Nah, hasilnya adalah ya hasil yang kamu sudah dapat, hasil yang sudah kamu pelajari, bahwa hasilnya ya itu gitu, memuaskan. Dan orang yang biasanya mencemooh kamu, ya lo nggak mau ngasih gue contekan gitu ya, nah kamu percaya bahwa itu menyontek itu tidak baik gitu, maka kamu akan dengan tegas bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang benar. Maka kalau kamu mau nilai kamu bagus, maka belajar gitu. Nah, ada lagi nih, mengetahui kemampuan diri. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika kamu ujian terus kamu percaya dengan diri kamu sendiri, kamu secara nggak langsung juga kamu lagi ngasih tahu nih bahwa ini loh kemampuan yang saya dapat, ini kemampuan yang bisa saya perjuangkan, nilainya segini gitu. Ya udah, nggak usah orang yang percaya dengan dirinya tidak akan berkecil hati sih dengan apa yang dia dapat, karena dia tahu bahwa kemampuan dia segitu, dia bisanya segitu, dia percaya dengan dirinya dia segitu gitu jadinya ya. Terus ada lagi, mampu mengontrol emosi dengan baik. Nah, orang yang percaya dengan dirinya, dia tidak akan mendengarkan kata-kata orang lain, maka dia akan bisa mengontrol dirinya. Nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung. Karena dia tahu dia bisa memikirkan hal-hal yang positif dari rasa percaya dirinya dia. Nah, proses pembentukan rasa percaya diri gimana sih ya? Rasa percaya diri itu sebenarnya memang nggak muncul dengan tiba-tiba lo percaya gitu, atau kamu percaya, tidak. Itu hal yang fiktif sih orang seperti itu. Nah, maka ada proses tertentu dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah bentuk kepercayaan diri. Itu ya, secara garis besar terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui terbentuknya kepribadian yang lebih sesuai dengan proses pengembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, dia percaya sama dirinya dia kalau dia punya kelebihan tertentu. Itu cukup
banyak sih ya ditemukan di temen-temen atau bahkan mungkin kamu hari ini, yang dia punya minat atau bakat tertentu bermusik misalnya. Dia percaya diri bahwa saya bisa bermusik, saya bisa main gitar, saya bisa bernyanyi dengan bagus, vokal saya oke, maka dia akan menekuni bidang itu gitu. Terus pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan yang kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu. Lalu ada pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahannya. Dia tahu ya dia lemah. Orang yang bisa bernyanyi mungkin dia gue tuh lemah dalam bersosialisasi sama orang. Maka dengan rasa percaya dirinya bahwa dia bisa bernyanyi, nyanyian saya bagus, mungkin itu adalah bentuk dia untuk bersosialisasi sebenarnya. Jadi jangan mengecilkan tuh orang-orang yang kayak kamu nggak lihat dia ngobrol dengan orang lain, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang kamu sendiri nggak bisa sebenarnya gitu. Dan itu adalah kepercayaan dirinya dia. Gitu. Membangun rasa percaya diri gimana sih gitu ya? Rasa percaya diri yang diperlukan untuk setiap orang, bahkan kamu sendiri harusnya bisa lebih percaya diri. Sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan semua sempurna. Kadang orang yang gak percaya diri adalah orang-orang yang berpikir negatif, bahwa apa yang ada di tubuhnya dia itu adalah ketidaksempurnaan gitu. Lalu hidup mandiri. Kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, kamu bisa hidup mandiri. Bukan mandi sendiri ya. Hidup mandiri itu adalah hidup yang kamu bisa mengatur semua apa yang hubungan dalam diri kamu sendiri, tanpa orang lain ikut campur gitu. Bahkan kamu tahu nih di mana letak baju kamu, nggak perlu dong manggil mama di mana baju aku gitu ya. Artinya kamu harus mandiri, bahwa kamu yang mengatur semua yang ada dalam diri kamu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya baju yang kamu kenakan pun harusnya kamu tahu sendiri dong. Oke. Yang ketiga, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Biasanya orang percaya diri ini tahu nih apa yang unggul dalam dirinya dia. Contoh, saya tuh nggak bisa nih ngobrol langsung di depan orang dengan castis cus. Orang yang seperti itu dia akan cenderung mencari orang lain untuk menjadi perantaranya dia agar dia bisa ngobrol sama orang dengan santai. Nah, terus yang keempat adalah menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum yang mampu dilakukan. Ternyata rasa percaya diri juga butuh ilmu ya teman-teman. Sehingga kalau kamu punya kesempatan, kalau kamu punya banyak peluang, silahkan gunakan diri kamu untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kamu bisa percaya ketika menghadapi orang, kamu bisa percaya diri untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena berdebat itu juga butuh ilmu sih. Nah, yang selanjutnya berpikir realistis, bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan dan kelebihan. Kalau kamu cuman berpikir, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa, maka nggak akan terus tidak bisa sebenarnya. Tapi kalau kamu berpikir, saya bisa, saya mampu, saya siap, ya udah, semua ada di tangan kamu. Berpikir asertif, tulus mengakui hak orang lain, tapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Kamu bisa tegas terhadap diri kamu sendiri, bahkan kamu bisa kok menolak apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain gambarkan untuk diri kamu bisa menolaknya gitu. Kamu bisa tegas terhadap diri kamu dan mengakui hak kamu, juga mengakui hak orang lain gitu. Jadi kamu harus percaya bahwa kamu punya hak yang sama dengan orang lain, bukan hak yang berbeda atau sesuatu yang berbeda dengan orang lain.
saya nggak punya duit, saya beda sama dia, ya udah akan terus aja seperti itu gitu. Kapan kamu akan merasa percaya dan kapan kamu akan maju ketika pikiran kamu seperti itu? Nah, selanjutnya adalah menggunakan bahasa nonverbal. Kalau kamu merasa bahwa cara bicara kamu terhadap orang lain mungkin bisa menyakiti dia gitu, terus kamu nggak bisa bahasa yang baku yang benar, coba untuk gunakan kedua tangan kamu ini untuk bisa berekspresi. Kalau kamu nggak bisa, saya bukan tipe orang yang ngomongnya datar gitu ya, saya kata orang ngomongnya datar, ya udah gunakan tangan kamu untuk berbicara gitu, gunakan ekspresi kamu untuk berbicara. Kita semua punya ekspresi, cobalah untuk sedikit menyunggingkan bibir kamu agar kamu lebih percaya diri gitu. Oke, sampai di sini tentang materi percaya diri dan manfaatnya. Oke, itulah tadi tentang rasa percaya diri yang bisa saya sharing sama kalian semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.